Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan selalu membahas mengenai strategi baik di dalam bisnis maupun juga komunikasi. Untuk bisnis-bisnis Anda yang baru didirikan atau yang sudah Anda jalankan, yang sedang berkembang ataupun yang ingin melebarkan sayapnya. Bersama dengan saya Roni Francis, seorang business maximizer, dan tentunya saya di studio tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh seorang speakerpreneur, Coach Doni The Kaiser. Halo Coach. Halo Coach. Apa kabar? Oye. Oye. Ganti yang lain dong. Kan, Apa? Oh udah ya? Oh udah. Ui. Okay. Ya pasti nggak sendiri lah Coach. Selain saya kan ada teman-teman kru juga. Kan nggak kelihatan ya. Oh iya. Nah kali ini, di dalam episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya Anda idam-idamkan. Wih, apa itu? Pasangan Yaitu idaman? Resiko, bukan resikonya ya. Sukses instannya. Tapi kali ini kita akan lebih membahas mengenai resiko sukses yang instan. Risiko sukses instan. Oke. Sukses yang instan. Jadi kalau misalnya dikasih pilihan ya, kalau misalnya dikasih pilihan nama yang di atas, pengen suksesnya cepat atau lambat, pasti semua pengen pilih yang cepat. Ya kan? Tetapi apapun yang Anda ambil, pasti akan ada resikonya, baik yang lambat maupun juga yang cepat. Tidak ada segala sesuatu yang Anda ambil itu tidak ada konsekuensi. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja resiko-resiko yang bisa didapatkan apabila Anda menginginkan, apalagi menjadi tujuan utama di dalam resiko yang Anda ambil secara cepat. Nah, inilah dalam episode Beken kali ini. Oke, Coach. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang namanya sukses instan nih, Coach ya. Mungkin banyak lah ya di kalangan dari Coach Doni, kalangan saya juga ya. Apalagi kalau misalnya dari kalangan Coach Doni, saya tidak tahu kayak gimana. Tapi kalau di kalangan saya, misalnya kalangan pebisnis, misalnya UMKM ya. Ada juga kalangan beberapa trainer-trainer yang berusaha pengen sukses secara instan. Nah, sukses secara instan ini dapat dengan dua cara, Coach. Yang pertama, sukses secara instan, dia nebeng. Nebeng pasti sukses instan dong. Nebeng apa? Jet nebeng pribadi? Dengan orang yang sudah terkenal. Oh, kirain nebeng private jet. Ya, jadi kalau misalnya dia nebeng dengan orang yang terkenal, otomatis dia pasti akan sukses juga lebih cepat karena dibantu sifatnya ya. Dikatrol ya. Dikatrol. Yang kedua, dia menggunakan cara-cara yang kontroversial. Sehingga orang akan melihatnya, wow, kayak gimana ya. Sehingga akan membuat orang akan apa? Pertama, mungkin terpesona. Yang kedua, mungkin marah-marah. Tetapi tinggal membuat klarifikasi, beres. Kalau misalnya di Indonesia. Tapi tolong jangan ditiru ya. Ini kan saya cuma berbicara dalam konteks bisnis. Terutama dalam konteks bagaimana Anda bisa sukses secara instan. Nah, tapi kalau di dalam konteks misalnya, saya berbicara misalnya di Coach Doni ya. Sebagai pembicara ya, sebagai misalnya pengusaha di bidang komunikasi nih, Coach. Orang-orang pengen sukses kayak secara instan itu yang kayak gimana kok di kalangan Coach Doni? Ya bisa kayak tadi Coach Roni bilang. Jadi ada sesuatu yang menjadi gimmick atau sesuatu yang menjadi sensasi. Maksudnya sensasinya gimana nih? Ya tadi misalnya menyatakan sesuatu yang bombastis atau kadang ya menjual apa istilahnya kemiskinan orang, kesedihan, atau menjual kata-kata yang belum tentu benar. Oh, hoax dong jadi jatuhnya. Ya, kalau tidak bisa dibuktikan kebenarannya kan jadi hoax kan, atau berita bohong kan. Ya, seperti kata Coach Roni tadi, ujung-ujungnya apa? Saya minta maaf. Ya itu jangan ditiru ya. Memang itu instan cepat. Tapi ada lagi sukses instan. Oh, kayak gimana tuh? Ya, kalau bapak saya sudah sukses pengusaha ya saya tinggal nebeng bapak saya. Loh, itu tidak salah loh. Dan Anda jangan sirik. Ya kan, makanya kita nggak boleh sirik lihat orang misalnya generasi kedua. Ya kan, iyalah bapaknya kan ownernya, dia langsung direktur. Loh, itu privilege yang memang dia miliki. Justru kita harus mendekat ke orang-orang seperti itu. Belajar bagaimana cara dia transisi ya dari generasi pertama ke generasi kedua. Bukannya mudah loh. Karena kan mungkin generasi pertama itu kan mindsetnya beda ya, cara dagangnya kan. Betul. Dialihkan ke generasi kedua, kadang-kadang mereka ribut loh. Bertengkar gitu kan. Wah, papa mah udah nggak zaman sekarang. Tapi papanya nggak bisa, bisnis ini dimulai dengan keringat, dengan ini, itu lah ya kan. Tapi ada yang sekarang, saarnya secara digital dong, ya kan. Itu tidak mudah. Jadi, jadilah orang itu yang selalu prasangka baik, ya kan. Dan jangan apa-apa itu suka sirikan sama orang. Lihat orang naik mobil mewah, sirik. Jangan sirik. Saya
berusaha suatu saat saya bisa memiliki mobil mewah seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya lihat Coach Roni naik private jet gitu kan, jangan sirik. Suatu hari nanti saya bisa punya private jet gitu kan. Itu dong, mental pengusaha itu terbuka. Ya kan, jangan sempit. Ya, dan jangan lupa milih teman gaul. Iya, jangan sampai kalau misalnya orang naik private jet bukan dipikirnya begini, oh nanti saya punya private jet, bukan, tapi katanya gue bikin ledakin itu kayak private jet. Jangan, saya akan punya bisnis persewaan private jet. Nah, jadi semua orang-orang kaya yang butuh private jet pasti saya kenal. Keren banget nih Coach. Makanya Coach, ini kalau misalnya kita cerita generasi, tadi kan generasi, ini berbeda dengan generasi baby boomers atau apa. Ya, tapi kalau generasi Anda, tapi kita bercerita adalah generasi bisnis. Oke. Generasi yang pertama disebut dengan namanya generasi perintis. Ya, karena generasi pertama ada kan di Jakarta Timur ya, perintis kemerdekaan. Jalan. Jadi kalau namanya generasi perintis, mereka ini adalah orang-orang yang paling tahan nih Coach. Iya, karena babat hutan kan, buka jalan kan. Jadi mereka yang nggak tahu, bahkan masa depan juga nggak tahu, tapi mereka usahakan. Justru karena mereka tidak tahu resikonya, mereka usahakan malah jadi berhasil. Ya, karena yang mereka tahu cuma besok saya makan apa. Betul. Besok saya harus sukses. Nah, seperti yang tadi Coach Doni bilang, generasi berikutnya, generasi kedua, ini adalah generasi pengelola. Ya, karena jalannya udah kebuka. Jadi karena udah kelihatan. Ya, jalannya udah jadi. Betul. Jadi gimana cara dia manage-nya supaya jalan tetap lurus? Tetap dia bisa, apakah ini aspalnya diperkuat atau jadi hot mix beton ya kan? Atau ditambah. Tetap itu pasti ada usahanya. Yes. Generasi ketiga Coach, ini disebut dengan namanya generasi penikmat. Ngabisin duit. Ya, walaupun ini saya harus klarifikasi juga, bahaya ini. Saya mau kok jadi generasi ketiga ya. Karena saya yang bangun. Saya pernah punya bisnis koci, Coach. Jadi bisnis koci saya itu yang meow. Itu kucing. Oh, kucing. Jadi generasi yang ketiga ini dibilang penikmat, ternyata generasi ketiga ini ternyata mereka juga bisa pengelola juga. Ya, tapi memang sebagian besar generasi ketiga ini adalah generasi penikmat. Jarang ya. Jadi kalau orang kan pengen apa? Generasi berikutnya harus lebih baik lagi, jangan sampai kelihatan susahnya. Ketika generasi kedua udah pengelola, yang anak gua juga jangan sampai jadi lebih susah lagi. Makanya pas waktu lagi lahir pun kalau bisa sudah ada Ferrari yang menemani dia, ya kan? Sebagai orang tua wajar ya. Iya, wajar. Tapi sayang yang berlebihan akan menimbulkan kemanjaan pada saat mereka dewasa. Itu pun saya belajar parenting seperti itu, Coach. Ya, karena saya tidak ingin merasakan anak-anak saya itu kayak saya dulu berangkat itu jalan kaki, ya kelas 3 baru naik angkot itu bisa belajar sendiri gitu kan. Akhirnya ternyata saya belajar, saya tanya-tanya pakar parenting, ya, itu juga tidak selalu tepat. Tapi minimal kalau kita ingin menjaga mereka tidak seperti kita, tetap kita belajar kasih dia tanggung jawab. Tanggung jawab ya, dan itu penting banget ya Coach ya. Nah, ada juga kadang-kadang nih Coach, saya pengen cerita, karena ini ada satu hal real case nih Coach. Dari tadi sukanya satu hal ya, padahal banyak ya. Iya, satu hal di A, satu hal di B. Nah, ini yang contoh real case, saya nggak mau menyebutkan perusahaan, tapi ada satu sebut saja Mawar, pewaris perusahaan. Dan kita tidak bisa memaksakan pewaris perusahaan itu harus yang bisa mengelola perusahaan. Jadi memang dia dikeluarkan, dikasih jabatan, tetapi mereka tidak mengerjakan di sana, dikasih profesional semua di sana. Jadi memang dikhususkan dia buat menikmati saja. Boleh nggak? Boleh. Apalagi kalau generasi atasnya tahu bahwa generasi penerusnya itu tidak memiliki kemampuan mengelola. Daripada diserahkan ke anaknya hancur, lebih baik diserahkan kepada profesional. Betul. Tetapi yang menjadi catatan adalah berikan batasan. Jangan semua uang perusahaan diberikan kepada dia, dan ini yang akan menjadi masalah. Nah, kalau misalnya kita melihat ada namanya risiko. Nah, risiko ini kita harus cari tahu dulu apa maksud risiko. Mari kita tanya kepada layar lebar di belakang kita ya. Yang pertama ya, dan cuma satu memang ternyata ya. Saya berpikir ada dua ya. Yang pertama, akibat kurang menyenangkan risiko ya. Merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Jadi kalau misalnya ada risiko bisnis, adalah sesuatu yang merugikan atau membahayakan. Jadi kalau namanya risiko bisnis, apa sih yang paling membahayakan? Bangkrut. Tutup bisnisnya. Nggak ada lagi ya. Mungkin kalau cerita tentang bisnis, wah, apa-apain sama orang yang nggak perlu lah ya. Tapi kita bercerita bisnisnya tutup, udah tidak bisa lagi, bahkan berhutang. Bukan hanya bangkrut lagi, ditambah lagi ada hutang-hutang perusahaan. Betul. Nah, saya pernah ngalamin. Pernah ngalamin? Setelah tutup masih hutang? Terus bagaimana tuh Coach? Itulah makanya saya bersyukur mendapat pelajaran berharga dari pengalaman hidup ketika menjadi seorang entrepreneur. Ya, bukan cuma bangkrut, tapi minus. Nggak punya apa-apa. Iya. Ya, artinya apa? Itu yang membuat tadi saya katakan pemirsa bahwa
pengusaha itu dibedakan salah satunya dari mentalnya. Oh. Mentalnya harus kuat. Kalau seorang pengusaha hari ini jatuh, nggak apa-apa, menangis, nikmati saja kejatuhan dan tangisan Anda, tapi besok bangkit lagi. Kalau hari ini Anda gagal, tenang, besok mulai lagi. Nggak masalah, 1000 kali Anda jatuh, 1001 kali Anda bangkit. Wih, keren banget. Tapi kita pengen lihat lagi nih Coach ya, tipe-tipe risiko yang bakal muncul. Oh, banyak ya ternyata risiko ya. Pertama adalah risiko secara material. Pastinya material keuangan. Iya, habis semua duitnya. Duit habis, tambah utang ya. pula. Nah, yang kedua yang kadang-kadang orang tidak sadari, yaitu adalah risiko reputasi. Yes. Padahal kalau namanya ada bisnis, yang paling penting adalah reputasi. Ingat ya, zaman dulu engkong-engkong kita ketika bisnis, mereka itu tidak perlu minjem bank. Mereka cuma ambil barang, cuma modal kayak gimana? Kalau lagi di pasar atau di mana? Percaya. Secari kertas, tulis tanda tangan, beres itu. Udah percaya kan? Langsung datang gitu. Nggak ditagih. Trust ya. Iya, orang transfer nggak perlu ada debt collector yang datang. Nggak perlu ada bukti transfer juga ya. Nggak perlu ada bukti transfer, dan mereka percaya pasti ditransfer. Dan ini bermasalah ketika turun ke generasi berikutnya, Coach. Ya, generasi berikutnya tidak percaya. Tidak percaya. Nah, ini yang menimbulkan pecah kongsi akhirnya. Ini adalah resiko reputasi yang kadang-kadang zaman sekarang ini dilewatkan. Yang ketiga, resiko tanggung jawab. Anda melakukan suatu masalah. Contoh, anggaplah di dalam namanya bisnis kesehatan. Bukan hanya rugi, bukan hanya reputasi nasib Anda, misalkan ya, reputasi nasib Anda bahwa nama Anda jadi buruk, tetapi Anda harus bertanggung jawab apabila nyawa orang melayang. Jadi bagaimana Anda bisa bertanggung jawab kepada keluarganya? Bukan hanya Anda mencari keuntungan, inilah yang harus Anda juga pikirkan. Karena tanggung jawab bisa ada dua hal, tanggung jawab di dunia dan tanggung jawab setelah Anda di dunia ini. Nah, jadi ini yang justru menurut saya berat sekali nih Coach ya, tanggung jawab ini ya. Yang keempat, dan ini juga ternyata juga terkena dari anak-anak zaman sekarang nih Coach. Apa itu? Resikonya adalah resiko mental. Bukan mental ya di sini ya. Bola itu mental. Nah, itu mental. Jadi resiko mental ini bukan masalah reputasi lagi. Reputasi bisa nggak balik lagi? Bisa, masih bisa dengan klarifikasi, walaupun itu pasti butuh usaha. Tetapi kalau mental sudah kena, boro-boro Anda melakukan namanya klarifikasi. Bahkan untuk keluar rumah pun Anda juga khawatir. Nah, resiko mental ini adalah resiko yang paling berbahaya bagi seorang pebisnis. Kalau menurut Coach Doni katanya mental itu selalu dari nomor 1 ya Coach dalam bisnis kan ya. Maka kalau kena resiko mental berarti artinya dia sudah tidak bisa berbisnis lagi. Makanya harus dijaga baik-baik mentalnya. Karena ada beberapa pengalaman yang mengatakan bahwa kebangkrutan, kegagalan bisnis, ekonominya hancur itu membuat dia setengah mati. Bilang, nggak apa-apa bro. Nggak setengah hidup tuh ya. Kan setengah mati, berarti masih punya modal setengah hidup. Iya kan? Ya udah pakai aja modal setengah hidupnya itu. Bahkan ketika Anda sudah jatuh, ya nggak apa-apa. Itu kan kalau udah jatuhnya kenceng, itu efek membal kan? Makin kenceng dia jatuhnya, membalnya makin tinggi. Ya nikmati saja prosesnya. Jadi kita harus bisa menikmati prosesnya juga. Harus, karena misalnya kalau kita bersedih pun, kita harus menikmati kesedihan itu. Kenapa? Karena ketika kebahagiaan tiba, kita akan menghargai setiap waktu yang kita alami, yang kita jalani. Kesedihan itu kita nikmati. Kenapa? Akan lebih terasa bahagianya saat itu tiba. Saat manis-manisnya lebih terasa. Nah, pastinya Anda akan penasaran. Masih banyak yang akan kami bagikan nanti di segmen berikutnya. Maka terus pastikan Anda bersama dengan kami, masih tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa Sinpo TV, masih tetap kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai sukses secara instan dan juga resikonya. Tetapi sebelum kita melanjutkan, kita akan sama-sama menyaksikan pertanyaan dan pendapat masyarakat berikut ini. Hai Coach Doni dan Coach Roni, saya Wisnita Jusi. Izin bertanya tentang apakah hanya Gen Z yang selalu berharap mendapatkan kesuksesan dengan cepat?
Terima kasih. Halo Coach Roni dan Coach Doni, saya Zainab Ramadina ingin bertanya, adakah orang-orang yang mampu sukses dengan cepat tapi tanpa resiko? Terima kasih. Halo Coach Roni dan Coach Doni, perkenalkan nama saya Elsa. Saya izin bertanya, bagaimana agar tidak cepat tergiur akan segala penawaran yang menawarkan sukses dengan cepat? Terima kasih. Oke, Coach, tadi sudah ada Ya. yang bertanya kalau namanya sukses instan pasti banyak yang mau nanya nih, Coach. Ya. Apalagi resiko-resikonya. Kan karena orang juga pengen cepat ya, Coach ya. Nah, makanya yang pertama nih, Coach. Apakah hanya generasi Z? Mohon maaf generasi Z ini tadi pertanyaannya ya. Ya sudah aku maafkan. Iya. Kan minta maaf ke generasi saya kan? Oh iya. Apakah hanya generasi Z yang selalu berharap mendapat kesuksesan dengan cepat? Cuma Gen Z nih yang kata pengen Enggak cepat. juga. Baby boomers yang nggak pengen cepat. Iya, semua generasi pengen. Cuma memang kenapa Gen Z kesannya lebih banyak yang pengen instan sukses? Karena memang mereka hidup di era semua serba instan. Ya kan? oke. Contoh misalnya di eranya Coach Roni sebagai generasi baby boomer, Naikkan dikit lah, Coach. Generasi X lah. Gen X. Sebagai generasi Gen X, Iya. Coach Roni ketika ingin mendapatkan sesuatu kan harus datang ke tempat itu. Betul. Ya kan? Misalnya pengen beli buku Iya, harus datang ke ke tempat toko buku, bukunya. ya kan? Pengen menikmati nasi campur. Wah, datang ke tempatnya, Datang, ke ya restoran, rumah makan, ya. Belum ada Iya. di mana seperti di era sekarang ini, di eranya Gen Z, yang mereka semua tinggal tut. Iya. Ya kan? Jadi wajar. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Gen Z. Mereka memang lahir, tumbuh dan besar di eranya. Karena itu saya percaya setiap orang ada zamannya atau masanya, setiap masa ada orangnya sendiri-sendiri. Nah, kalau bisnis Anda mau dari masa ke masa, Anda harus mampu bertransformasi dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi menurut saya bukan cuma Gen Z yang mau instan sukses, Oke. sukses instan. Semua orang mau. Baby boomers mau juga, Pasti Coach? mau juga. Gen X mau? Iya, cuma memang pendekatannya berbeda. Oh, Di oke. era baby boomer itu kan di era industri kan, Iya. mesin-mesin pabrik ya Iya, kan, proses semua ya. proses. Oke. Jadi banyak orang-orang senior kita zaman dulu nikmati prosesnya. Betul, Iya kan? betul itu Kok kata-kata saya yang sering sering. mengatakan itu Iya. ya? Jangan-jangan saya generasi baby boomer. Kok paham sekali ya? Iya, kemudian Iya, iya. masuklah generasi X ya kan. Iya. Gen X itu kan sudah mulai transformasi kan Betul. ke era teknologi yang canggih kan. Jadi Betul. mereka masih bisa adaptasi, masih mengerti proses, tetapi Iya. juga mereka komunikasinya udah berbeda ya dengan generasi sebelumnya. Apalagi generasi milenial. Iya. Mereka sudah digital native, apa-apa Iya. itu kan pakai media sosial, Betul. telepon online Iya, ya kan. Jadi iya. artinya apa? Prosesnya bisa tetap dijalani, tapi bukan instan. Kalau instan itu kan shortcut. Iya. Yang jalan saya maksud pintas ya. jalan pintas. Yang Iya. saya maksud adalah diakselerasi. Apa itu dipercepat. akselerasi? Ya prosesnya dipercepat, tapi dia melalui semua. Misalnya Iya. kalau satu hari dulu kita belajar 1 hari 1 jam, kita mungkin perlu 15 tahun untuk jadi ahli. Iya, Tapi iya. ketika dia 1 hari dia belajar 8 jam, Iya. nggak heran coach, Iya. ada anak umur 5 tahun yang pintar main piano. Iya. Karena iya. dia dari mata melek ya kan Iya. sampai tengah malam papanya ngajarin dia main piano terus. Ngajarin piano terus Iya, ya. itu gitu ya. diakselerasi. Iya, Nggak iya. kayak saya misalnya seminggu sekali ke tempat kursusan. Ya, 3 bulan masih teng 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 ya kan. Iya. Nah, jadi instan atau tidak itu soal proses yang dia lalui, ya kan? Iya. Dan bisa cepat selama dia menjalani proses tapi diakselerasi. Oke, jadi ya semuanya udah dibelain tadi sama Coach Iya, Doni. sampai batuk-batuk loh Iya. ngebelain Gen Z loh. Gen Z, jadi Anda jangan sampai Anda baper karena kata Coach Doni, semua generasi ada yang pengen cepat. Pasti ada, Iya. semua nggak ada yang pengen lama ya. Iya. Tetapi bagaimana caranya aja yang berbeda-beda. Iya, dan cepat atau lambatnya tiap generasi kan beda-beda, Coach. Iya. Dulu masih ingat nggak ketika kita mau dari Sulawesi ke Jawa, Iya. waktu masih naik kapal laut, ya kan? Itu naik kapal laut 2 malam itu cepat. Oh, gitu ya. Dibanding naik sampan. Oh iya, benar. Ya, yang Nggak kedua nyampe-nyampe misalnya itu. kita naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, ya 12 jam, itu cepat. Oke. Ya, tapi kemudian ketika opsinya ada naik pesawat, Iya. ternyata kan lebih cepat naik pesawat. Betul. Tapi zaman belum banyak pesawat kan orang pasti lewat darat kan, Iya, naik betul.
naik kereta api atau lewat perjalanan darat, bahkan zaman dulu mungkin naik unta, naik kuda gitu naik kan. kuda. Jadi Iya. cepat atau lambat itu tiap zaman ukurannya, Pasti takarannya berbeda-beda. beda-beda. Nah, kadang-kadang coach dengan era zaman sekarang yang pengen semua cepat semua, kadang-kadang membuat orang-orang ini jadi nggak waras. Nih, coach. Jadi gimana caranya supaya kita tetap pengen cepat akselerasi, Iya. tapi kita tetap waras juga nih coach. Oh, Gimana caranya? wah tuh? ini berat ini ya. Karena saya sendiri tidak yakin saat ini saya dan Coach Roni waras atau tidak ya. Waduh, ngeri. Oke, saya sudah menyiapkan ada beberapa strategi untuk menjalankan komunikasi secara waras. Oke. Dan Anda pun tetap waras. Yang pertama, ingat pemirsa, pikiran adalah pelopor. Pikiran Anda, mindset Anda, pola pikir Anda, ya, minda Anda, apapun istilahnya, itu yang bisa menggerakkan Anda untuk mau atau tidak, melakukan atau tidak melakukan. Jadi semua bermula dari pikiran. Oke. Jaga pikiran tetap waras. Artinya apa? Ini kesehatan mental kan? Iya, jadi cara jaganya kayak gimana? Bilang waras, waras, waras. Bisa jadi. Oh, bisa. Bisa, karena itu afirmasi. Afirmasi ya, Bisa. diulang terus-menerus ya. Ya, Oke. selain waras, kaya. Ya kan? Sehat. Iya. Cuan. Nggak apa-apa. Iya, jangan sampai nanti kalau nggak nyampe Anda bilang gila. Ya, Anda yang gila. Yang penting tetap jaga pikiran. Kenapa? Oke. Anda tidak akan pernah memanen apa yang tidak Anda tanam. Oke. Ya, jangan pernah berharap memanen buah mangga kalau Anda tidak pernah menanam pohon mangga. Iya. Ya, kalau Anda ingin tetap waras, tanamkan pikiran sehat dan positif dalam kepala Anda sehingga Anda akan memanen hal positif, hal waras tadi. Nah, ini berkaitan juga dari yang disampaikan Coach Doni. Jangan sirik ketika orang Iya. bisa kaya dari keluarganya. Biarin. Karena kalau misalnya Anda sirik, yang Anda pikirkan nanti dia jatuh. Oh jangan, Ya. kalau saya deketin. Oh. Ya kan, saya cari cara gimana saya bisa berkawan dengan orang kaya yang mendapatkan kekayaan dari keluarganya. Nah, Ya ayo kan? pemirsa Sinpo, siapa yang kaya? Coach Doni lagi mau deketin nih Nah, katanya. untuk mendapatkan teman orang kaya, Anda harus berpikir sebagaimana yang dipikirkan orang kaya. Iya. Coba, orang kaya itu banyak memberi. Ya, dia tidak akan berpikir ini mahal, Iya, ya kan? iya. Jadi kalau ada teman Anda memulai usaha, Anda jangan dia baru mulai usaha, Anda mematikan bisnisnya dengan Iya. apa? Minta harga teman. Itu bukan orang kaya. Iya. Ya kan? Kalau Coach Roni memulai bisnis kemudian nawarin barang ke saya, Kan biasa kadang-kadang diminta begini, Coach. Ada yang pernah bilang, gratis lah sama temen. itu bukan pikiran orang kaya. Kalau Anda mau kaya, ubah pikiran Anda seperti orang kaya. Oke, Coach Roni punya produk. Berapa harganya, Coach? 1 juta? Iya. Oke, 1 juta ya. Iya. Saya bayar 1 juta. Iya. Atau saya kasih uang 1,5 juta. Udah kembaliannya bawa aja dulu. Iya. Kan saya dukung dia. Iya, Ya kan? iya. Jangan kalau kita misalnya mau jadi orang kaya, Coach Roni lagi punya produk. Harganya 1 juta. Coach, teman. Iya, Kan kita iya. tiap minggu syuting bareng. Iya. 300.000 lah. Wah, Itu saya bunuh diskonnya. bisnisnya Coach Roni. Iya, Ya kan? iya. Dan yang kedua, saya tidak akan pernah jadi orang kaya. Kenapa? Iya. Maaf ya, mentalnya miskin. Iya, Tidak iya. apa-apa Anda sekarang belum punya uang 1 triliun di tabungan Anda, tetapi pikiran Anda, perilaku Anda harus kaya. Nah, ini cerita soal tentang kaya, Coach. Saya punya satu cerita nih, Coach. Dan ini yang membuat orang kadang-kadang tidak bisa kaya, Coach. Nah, contoh ada satu orang yang pendapatannya pas-pasan. Ya, ketika dia Oh, pas pengen beli Ferrari ada. Oh, kali ini pasnya bukan seperti itu, Coach. Maksudnya uangnya ya terbatas. Oke. Ya, jadi ketika dia terbatas, dia pengen nih, kata Coach Doni udah nonton katanya program beken berkali-kali, mindset katanya. Oke. Dia udah mikir pengen punya rumah mewah. Ya, ketika pengen punya rumah mewah, yang dia pikirkan apa? Waduh, nanti dia pasti punya halaman. Halaman kayaknya bakal susah ya Oke, ngerawatnya. ngerawatnya perlu Ngerawatnya nanti- asisten. Iya, bukan perlu asisten, Coachnya. Waduh, ini nanti biaya berapa? Kedua yang dia pikirkan lagi, ini ngepelnya gimana? Iya. Ini nyapunya gimana? Iya. Waduh, sekarang aja udah encok, capek. Gimana kalau rumahnya lebih gede lagi? Iya. Nah, yang jadi masalah karena dia selalu berpikir seperti itu, otaknya ternyata bawah sadarnya, akhirnya otak bawah sadar itu sebenarnya untuk membuat dia nyaman, Coach. Akhirnya yang terjadi kayak gimana? Uang dia tidak pernah bisa buat beli Iya. rumah mewah. Iya, karena dia nyamannya dengan rumah yang Karena kecil dia itu. nyaman untuk rumah yang kecil. Iya. Jadi dia tidak ingin membuat orang tersebut sulit. Maka Betul. hati-hati juga ketika Anda afirmasi. Ketika Anda masih merasakan ada beban di sana, itu tidak akan nyampe walaupun berkali-kali Anda Yes. melakukan afirmasi. Iya, makanya biarkan beban itu kita serahkan ke orang lain. Iya. Artinya apa? Pindahkan, Kita dapat ya. peluang
berjuang untuk meraih keuntungan lebih banyak secara materi, biar kita bisa bagi-bagi. Mungkin saya menunjuk konsultan kebersihan, saya menunjuk misalnya desainer tata perkebunan, ya kan, outdoor ya. Iya, jadi kita fokus aja pada impian besar kita. Yang kedua, Coach. Tentukan batasan dan ruang lingkup. Ya, artinya ya jangan sampai nanti tanpa batas gila beneran. Iya kan? Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita mengkampanyekan ide-ide positif kita, bagaimana saya ingin agar orang lain juga sukses, ya. Instan atau tidak sudah kita bahas tadi, ya. Itu tergantung juga soal mindset Anda. Tentukan batasannya. Ya, tidak bisa semua kita bicarakan dalam waktu yang sama. Tidak mungkin juga segala sesuatu selalu mengawang-awang ya. Tidak bisa, ya kan? Jadi contoh kalau misalnya Coach Roni pengen fokus pada bisnis perdagangan apa? Ya kan harus konkret. Ya kan perdagangan bukan manusia ya. Bukan, nggak boleh. Perdagangan barang-barang jadi. Ya, itu pun itemnya apa, jenisnya apa, ya kan, ukurannya, volumenya dan sebagainya itu harus konkret. Setiap impian itu konkret bukan abstrak. Oke, yang terakhir Nah, pakai humor. Maksudnya ketawa mulu ya atau enggak gimana juga. dong? Sekarang nih kalau targetnya kita mengedukasi Gen Z. Iya. Gen Z itu kan digital native kan? Betul. Nah, dan yang kedua mereka nggak suka terlalu serius. Ya kan? Begitu Mungkin ya? kontennya serius, tapi dalam penyampaiannya kita harus menekankan juga hal-hal yang istilahnya pendekatannya lebih humanis lah ya. Iya. Humoris atau jokes itu penting buat mereka dan artinya apa? Mereka jangan merasa terlalu dikuliahin. Jadi Ya kan? harus ada unsur-unsur seninya juga ya. Ya, jadi komunikasi ini kita gunakan, kita tetap waras ya kan. Sasaran komunikasi kita, khususnya Gen Z yang tadi Coach Roni tanyakan ya kan, itu juga happy. Dan jangan lupa Coach Roni, humor itu menentukan orang dari sisi kecerdasannya. Orang cerdas pasti bisa menggunakan humor dengan baik. Itu catatannya pemirsa. Selalu gunakan namanya humor. Pastinya ada banyak lagi yang masih akan kita bahas. Dan masih ada pertanyaan yang kita simpan. Maka jangan kemana-mana. Tetap Anda masih bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik, pemirsa Sinpo TV, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita mengenai resiko sukses secara instan. Ada beberapa pertanyaan yang masih kita simpan dan kita bahas kali ini, Coach ya. Nah, adakah orang-orang yang mampu sukses dengan cepat tapi nggak punya resiko sama sekali? Namanya risiko pasti selalu ada. Tinggal besar kecilnya risiko tergantung apa yang Anda ambil atau apa yang Anda lakukan. Jadi tidak ada. Karena sukses pun juga adalah risiko. Gimana tuh sukses bisa risiko juga, Coach? Ya, salah satu dampak dari usaha dia sukses kan. Tapi terlepas dari arti risiko menurut KBBI tadi kan lebih ke negatif kan. Betul. Jadi nggak ada orang yang tidak orang yang melakukan sesuatu tanpa risiko. Cuma kalau kita melakukan bisnis misalnya, kita harus pikirkan risikonya paling kecil. Ya kan, risikonya yang mudah kita antisipasi atau risiko yang bisa kita selesaikan ketika kita hadapi. Dan resiko mungkin ya kalau misalnya misalnya tadi kita udah berbicara tentang tipe-tipe risiko, Coach ya. Jadi kalau misalnya orang yang suksesnya juga dengan cepat, itu pasti juga ya, namanya orang ya Coach ya, pasti akan selalu ada haters, Coach. Dia mau tidak sukses ada hatersnya, dia sukses juga pasti lebih banyak hatersnya. Nah makanya ya, kalau kita cerita apakah ada orang sukses dengan cepat itu ada risiko, ada. Hatersnya juga tambah banyak. Ya, karena kita tidak bisa bilang atau kita tidak bisa berkata bahwa semua orang itu pasti ketika ada orang yang lebih sukses dia akan berburu. Enggak. Kadang-kadang ada yang ngejulit ya, kadang-kadang ada yang berusaha menjatuhkan, berbagai macam upaya yang harus dilakukan. Nah, kadang-kadang itulah yang harus diantisipasi sama Anda. Kalau misalnya Anda sukses dengan cepat, apakah telinga Anda cukup tebal untuk bisa mendengarkan komentar-komentar dan juga ya kejulitan-kejulitan dari netizen? Karena pastinya akan ada orang-orang yang berpikiran negatif. Hal ini terjadi kayak gini, Coach ya.
Kalau zaman dulu orang kalau namanya kerja itu kayak gimana coach? Pergi ke kantor, ya kan? Dari sini pergi mungkin ada naik angkot, naik ya udah sukses, misalnya naik mobil gitu kan ya. Tapi zaman sekarang ada orang yang nggak kemana-mana, di rumah aja. Iya, kantornya yang datang. Karena di rumah aja tiba-tiba dia bisa beli mobil. Ya, pasti miara jin. Nah, merah tuyul, ada merah yang lain. Padahal sebenarnya dia adalah seorang internet marketer. Iya. Ya, Bisa bekerja dari rumah. Iya, dan internet marketer ini memang tidak menutup kemungkinan dia bisa sukses dengan cepat. Tapi karena keluarganya tidak tahu, orang-orang sekitar tidak tahu, dianggap bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang memiara jin. Tuyul. Ya. Iya. Yang ini kan juga ada pernah kasusnya di Indonesia kan sampai digerebek gitu. Iya. Dan malu kan yang menggerebek ternyata kan ilmunya nggak nyampe. Nah, ada satu kejadian di Tapi Jepang, kalau Coach. orang julid coach itu nggak Iya. akan berlangsung lama, maksimal 31 hari. Oh, kenapa? Karena habis julid Agustus. Juli. Bulan itu coach. Katanya jokes bapak-bapak ya. Iya. Nah, ada satu kejadian di Jepang, coach ya. Jadi satu orang ini nggak pernah keluar kamar, ya. Jadi dia di rumah terus-menerus, nggak kelihatan kerjanya, ya. Sampai suatu saat dia bisa beli mobil, bisa beli sesuatu yang istilahnya banyak lah uangnya ya. Dan ternyata setelah diketahui, ditanya sama di interview ketika itu, ternyata dia usahanya adalah traders. Oh. Trader saham. Iya. Trader saham. Nah, Perdagangan dan ini saham, tidak ya. kelihatan. Maka satu hal sih yang paling penting menurut saya ya adalah jangan sampai Anda berpikiran negatif terlebih dahulu. Ya, itu yang pertama buat netizen. Yang kedua, telinga Anda harus cukup tebal untuk menerima komentar-komentar dari orang yang ilmunya belum nyampe. Karena lebih banyak orang yang belum nyampe. Kalau mereka sudah sampai, mereka sudah melakukan, ya. Jadi ya tetap ada resikonya, walaupun itu bukan resiko secara finansial, ya, risiko materi. Yang ketiga, coach, Yes. bagaimana agar tidak cepat tergiur, coach? Ya kan banyak yang menawarkan akan segala penawaran yang menawarkan sukses dengan cepat. Ayo, Coach Doni masuk sini, nanti dalam waktu 1 bulan uang Coach Doni bertambah 3 kali lipat dari yang ada. Jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak Anda kuasai. Oh. Ya, minimal Anda tidak tahu tentang hal itu. Jadi kita melewatkan peluang dong kalau misalnya kayak gitu. Kalau Anda ingin melakukan itu, 2 hal. Oke. 1, pelajari baik-baik tawaran bisnis itu. Dan yang kedua, cari orang yang dianggap ahli yang mengerti bidang bisnis itu. Ngobrol dulu. Ngobrol Apalagi dulu, kalau sudah aneh-aneh tawarannya, returnnya itu 150%. Iya. Ya kan 200%. 300% bahkan, Wah, Coach. saya malah khawatir. Kalau itu memang benar, kenapa dia ngajak orang lain? Disimpan buat diri dia Lebih sendiri, baik ya. buat dia lakukan sendiri, ya kan? Iya, maka ada waktu itu guru saya pernah bilang gini, Coach. Investasi yang too good to be true pasti not true. Oke, yang too good to be true pasti not true. Oke. Jadi kalau misalkan Anda tergiur oleh sesuatu penawaran yang ternyata too good to be true, nggak mungkin lah Nggak ya. mungkin, ya. Jadi segala namanya investasi pasti ada namanya akumulasi. Ya, Ya. Kalau yang terlalu shoo, langsung naik, Ya. hati-hati. Iya, Itu makanya yang bisa- itu kan easy come easy go. Iya, bisa jadi itu masalah tuyul-tuyul itu Iya. tadi ada. Atau Ya. skema Ponzi kan? Iya. Dia sebenarnya gali lubang tutup lubang kan? Iya. Lama-lama juga akhirnya kabur kan? Betul, jadi makanya Anda harus juga berhati-hati. Saya sih tidak mau menutup kemungkinan bisa saja sih ada yang kami tidak tahu. Boleh, yuk Anda silakan berkomentar. Silakan Anda mengirimkan juga kepada kami apa saja bisnis-bisnis Ya, yang ya. bisa juga datang dengan cepat. Betul. Nah, biasanya Coach Doni ada dong Apa? quotes of the day, bukan wejangan dan petua. Saatnya quotes of the day dari Oh. Eyang Doni. Akhirnya ngaku. Sebelum dipanggil Eyang ya. Iya, oke. Oke, untuk edisi hari ini, quotes of the day dari saya pemirsa. Proses kesuksesan tidak ditentukan oleh durasi waktu, tapi kekuatan dan kecepatan menjalaninya. Anda mau sukses ya. Suksesnya tiap orang berbeda-beda. Iya. Ada orang yang sukses dalam waktu 1 tahun. Ada orang yang perlu 10 tahun baru bisa sukses. Ada orang yang mungkin 50 tahun baru dia bisa sukses. Si A, si B, si C Iya. berbeda-beda. Anda ingat kisah Kentucky Fried Chicken? Oh, iya. Ya kan? Colonel Sanders. Colonel Sanders, dia mencapai puncak kesuksesan di usia tidak muda lagi. Iya. Ya kan? Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang masih di generasi milenial, Gen Z, kemudian meraih kesuksesan. Menurut saya, ukurannya bukan durasi atau waktu, tetapi kapan Anda mulai. Ya, kapan Anda menjalaninya?
itu lebih penting. Anda mau sukses, mulai sekarang. Jangan Anda cuma berharap sukses, Anda tidak pernah bangun dari tempat tidur Anda, dan Anda berharap sukses datang menghampiri Anda depan pintu Anda. Ferguson, tidak mungkin itu terjadi. Tapi mulailah dari sekarang, Anda perlu impian yang tinggi, Anda perlu visi yang kuat, tetapi yang lebih penting, Anda perlu menjalaninya. Itu dia. Dengarkan itu Esmeralda. Oh, kenapa? Karena bisnis yang sukses, bisnis yang menguntungkan adalah Bisnis yang dijalankan. Iya, bukan bisnis dari iming-iming Iya. ataupun awang-awang. Nah, saya juga punya satu quotes juga nih, Coach Oke, Doni, silakan. Engkong Roni. Jadi tua kita di sini Iya. ya. Sukses atau lambat dalam pencapaian bukan hal yang utama, mirip ya. Yes. Sepanjang tetap tercapainya kesuksesan itu sendiri. Betul. Jadi kadang-kadang begini, Coach. Tadi yang Coach Doni juga bilang ada yang sukses 1 tahun, Iya. ada yang sukses 3 tahun, ada yang sukses 50 tahun. Kalau saya ditanya Anda mau sukses nggak 1 tahun? Oh mau. Mau. Pasti jawabannya. Iya. Mau sukses 3 tahun? Mau. Masih 3 tahun masih oke. Tapi yang penting itu konsisten Iya. dan jangka panjang. Jangan dalam 3 tahun sukses, yang kelima wassalam. Iya. Nah, kalau misalnya saya tanya kepada Anda pemirsa, mau nggak Anda sukses 10 tahun? Kalau Anda jawabannya, aduh 10 tahun lama, saya pengen suksesnya 5 tahun. Nah, ini adalah salah satu benih menurut saya, benih di dalam otak Anda, di dalam pemikiran Anda yang membuat Anda tidak sukses. Oh, oke. Karena apapun jenis kesuksesan bukan ditentukan soal lamanya waktu. Kalau Anda berpikir saya mau lebih cepat karena Anda merasa itu tidak nyaman. Sukses atau tidak, lama atau lambat, Anda harus yakini dulu Anda berhasil. Oke. Ini adalah dasarnya. Kalau dasarnya Anda sudah bisa menerima, maka waktu itu akan mengikuti. Karena Iya. cepat itu melalui proses. Iya. Proses itu mengikuti dari apa? Kompetensi, keahlian, kerjasama, kolaborasi. Anda dapat melakukan semuanya itu kalau misalkan Anda dapat menanggung dulu di awalnya, Anda bisa sukses. Karena ternyata gini, Coach, ada orang, kita bilang ya, pengen sukses dari pemikiran. Ada orang dari pemikiran semua. Tetapi ternyata ada loh, ternyata saya temui nih, Coach ya. Ada orang yang dia sendiri tidak yakin dirinya bisa sukses. Bahkan bilang, kadang-kadang dia malah menularkan itu kepada keluarganya, Iya. kepada anaknya. Oh Bilang, iya, dia "Udahlah." mewariskan. Jadi dia bilang, udahlah, Dok, katanya ya. Lu nggak usah mikir gitu. Kita Iya. memang dari sononya udah jadi kuli gitu Iya, kan. ada yang bilang tulangnya udah tulang miskin, Iya. katanya. Nah, kira-kira, Coach, Nggak apa-apa kalau tulang miskin, yang penting dagingnya daging kaya. bener ya, Iya karena kan? lebih banyak daging daripada Iya. tulang ya. Tolong itu diubah ya, dan Iya. Anda jangan mewariskan pikiran seperti itu kepada anak-anak Anda. Yaitu berbahaya. Ya, Anda harus keluar dari perangkap kemiskinan yang Anda ciptakan sendiri. Iya. Karena kebanyakan kemiskinan itu timbul dari pikiran yang Anda ciptakan sendiri sehingga Anda terperangkap di situ, tidak keluar dari situ. Nah, apalagi kalau misalkan itu, itu Coach, itu kan diwariskan, Coach. Kalau dari dirinya sendiri, ini juga ada, Coach. Katanya dengan bertubi-tubi kegagalan yang ada, membuat dia akhirnya jatuh dan berharap, ya sudahlah, kayaknya memang jalannya bukan di sini. Ya dan ingat dia lagunya memang Christina, jatuh bangun aku. Nah, nggak apa-apa jatuh hari ini, ya kan, besok bangun lagi, jatuh lagi, nggak apa-apa. Kalau sering-sering jatuh, apa yang terjadi? Jadi kebal kita. Nah, itu saya pengen tahu ada satu hal nih yang mungkin dibagikan pada pemirsa, bahwa dulu Coach Doni katanya pernah cerita jatuh bangun, pernah Iya. berkali-kali nih jatuh. Iya. Gimana tetap memelihara rasa untuk mau maju? Iya, sampai lama-lama saya anggap itu sebagai hobi. Hobi jatuh. Iya, artinya apa? Kalau saya dapat jatuh, saya dapat belajar. Oh, Ya kan, oke. total dalam pelajaran bisnis saya dalam kehidupan saya mengalami 3 kali kejatuhan besar. Ya, tapi setiap itu saya nambah besar. Iya, Ya, dan iya. besar itu macam-macam kan? Iya, Ya, iya. bukan cuma body yang nambah besar, pikirannya nambah besar, wawasannya nambah besar, pengalamannya nambah besar, dan selalu ada perkembangan, pertumbuhan dalam setiap pelajaran bisnis yang saya alami. Nah. Dan akhirnya ketika sering jatuh dalam tanda petik, saya ketika jatuh pertama kali ya kan hampir mati kan, setengah mati, tenang masih punya setengah hidup. Oke. Ya kan? Yang kedua kali, oh yang kemarin lebih parah kok. Oke. Akhirnya tenang aja, nangisnya cuma sehari. Kalau yang dulu nangisnya sebulan, ini cuma sehari. Yang Oke. ketiga, udah pernah 2 kali, nggak Iya. nangis, Oke. mulai lagi. Mulai langsung. Akhirnya terbiasa menghadapi kejatuhan. Ya, artinya apa? Ya udah kita coba aja. Toh pilihannya apa? Kalau gua nggak jatuh, gua bangkrut, tapi gua udah pernah belajar. Iya. Ya kan? Nah, dari situ akhirnya jatuh bangun biasa. Ya, maka jadikan segala sesuatu kerugian juga sebagai suatu pembelajaran. Nah, masih Pembelajaran. banyak pemirsa yang akan kita sampaikan lagi. Maka Anda jangan kemana-mana. Masih tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Baik pemirsa Sinpo TV, akhirnya kita sampai di dalam segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu apa? Segmen tips dan trik oleh Coach Doni dan juga Coach Roni. Nah, kalau Anda pengen sukses, pastinya harus ada sesuatu langkah-langkah, strategi, dan tips. Nah, kita coba colek dulu Coach Doni. Ada dong tipsnya bagaimana? Ada dong, karena saya Doni jadi ada Don. Oh iya benar, hilang G-nya. Iya, khusus buat pemirsa Beken Sinpo TV, saya akan memberikan tips kali ini bagaimana meraih kesuksesan, tentu dari aspek komunikasi. Iya. Bidang yang saya alami dan saya kuasai sepanjang perjalanan hidup dan karir saya. Oke, yang pertama, keahlian komunikasi wajib. Wah, Ya, hari ini gini jualan nih. Iya dong, bukan cuma jualan, tapi ini Ya. sebuah produk yang wajib Anda miliki. Apapun pekerjaan atau profesi Anda, sudah bukan lagi pilihan, sudah bukan lagi Anda tawar-tawar. Artinya ketika Anda mau sukses, Anda harus punya kemampuan dan keahlian berkomunikasi. Pemirsa, coba Anda lihat siapapun tokoh idola Anda yang Anda anggap sukses. Ya. Siapapun dia, pasti dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Oh oke, saya mau challenge Coach Doni nih. Ya, oke. Kalau tadi kan semua bidang ada kemampuan komunikasi. Kalau pemain sepak bola, Oh ada, bagaimana dia berkomunikasi di lapangan, taktik dan strategi. Oke. Bagaimana coach atau pelatihnya berkomunikasi untuk membangkitkan motivasi atau mentransfer strategi dia kepada pemain. Oke. Bagaimana coach Keramat Sentiong, Oh, oke. Sintayong misalnya, dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Dia ada interpreter atau penerjemahnya. Oke, jadi Dan ada kemampuan kalian komunikasi itu ya, sepak bola. Nah, sekarang saya pengen lihat lagi. Ya. Kalau binaragawan, Kenapa binaragawan? bisa nggak? Butuh kalian komunikasi. Dia cuma begini-begini. Itu kan komunikasi visual. Oke. Bagaimana ketika dia berlatih selama berbulan-bulan, pada saat show-nya, dia memamerkan otot, itu kan hanya istilahnya show-nya. Iya. Kita tidak lihat di balik itu, Iya. di belakang panggung, dia setiap hari berjam-jam membentuk tubuhnya sehingga membentuk otot yang indah di mata juri, ya kan? Itu kan komunikasi nonverbal dia, Nah. komunikasi secara visual di depan juri, bagaimana menunjukkan apa hasil dia berlatih berbulan-bulan. Oke. Semua menggunakan kemampuan komunikasi, Coach Roni. Iya, memang ternyata itulah pakar komunikasi. Ya, selalu ada jawaban ya. Instagram @DoniDeKaizer. Yang kedua Coach. Yang kedua, pilih teman bergaul Anda. Wah, ini Ya. kayak pilih teman selalu berkali-kali Coach Doni. Harus Anda berkawan dengan siapapun, tapi jadikan orang-orang tertentu yang menjadi sahabat Anda. Jadi Ya. maksudnya pilih teman bergaul tuh ada di dalam konteks yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda, harus beda-beda temannya atau harus Enggak, sama? karena ini kan komunikasi. Seperti yang saya katakan di Oke. awal, kalau Anda bergaul dengan orang yang secara setiap hari itu mengeluh terus, iya. lama-lama Anda jadi tukang mengeluh. Kalau Anda gaul dengan orang yang baperan terus, percaya sama saya, di hari ke-22 Anda pasti jadi baperan terus. Iya, jadi pakar baper ya. Pakar baper. Nah, makanya bergaulah dengan orang-orang yang sejalan dengan visi dan misi hidup Anda. Iya. Kalau Anda ingin menjadi orang sukses, menjadi pengusaha cilok dengan omset 3 miliar per minggu, Iya. maka Anda bergaul dengan pengusaha-pengusaha cilok yang sukses. Iya. Ya, kalau Anda ingin sukses di bidang properti, carilah pengusaha-pengusaha properti. Ya kan, Anda bisa belajar dari kisah sukses orang atau kisah kegagalan orang. Bagaimana dia menjalani bisnisnya, dia jatuh bangun, dia gagal, tapi yang penting dia bangkit lagi. Pertemani mereka, dekati mereka. Kalau perlu, Anda bilang, boleh nggak saya magang di tempatmu? Boleh nggak saya jadi asistenmu? Nggak usah digaji, nggak usah dibayar. Gratis. Agar apa? Saya bisa mencuri ilmunya yang tidak mungkin itu dia tulis di buku. Iya, iya. Ya, ada hal-hal yang tidak ada di buku. Mungkin jangan dibilang mencuri lah ya, dapat sharing Ya, informasi. ya curi secara ikhlas ya. Jadi pilih teman gaul Anda. Ya. Kalau Anda gaul dengan tukang minyak, walaupun Anda tidak menuang minyak ke botol, Anda bisa kecipratan bau minyaknya. Oke, Ya. yang ketiga Coach. Ubah kata-kata. Mulai dari sekarang, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, ubah kata-kata Anda menjadi kata-kata positif. Ya, hindari kata-kata jangan, tidak bisa, atau apalagi Coach Roni sebagai pakar NLP, kata-kata yang harus kita ubah. Kata-kata yang ternyata mengandung sesuatu yang Negatif. kemungkinan. Nah, itu juga Ya. mengharapkan itu adalah Ya. suatu kata-kata yang lemah. Jadi Ya. kalau selain dari kata-kata negatif, kata-kata lemah juga menimbulkan suatu efek yang negatif Ya, nantinya. buang itu semua. Walau Anda belum punya uang 1 triliun di rekening Anda sekarang, tapi Anda jangan mengatakan, ya saya kan miskin, saya kan nggak punya. Apalagi itu buang. Apalagi yang kedua nih, saya paling sebel nih, Coach Roni, sama orang yang merendahkan profesinya sendiri. Oh, kenapa Ya, tuh? saya kan hanya tukang parkir. Hanya. Halo, Iya. kata hanya itu membuat Anda tidak akan pernah kaya. Kenapa?
jangan dipikir tukang parkir nggak bisa kaya loh. Ya, kalau dia mengubah mindset dan kata-katanya, satu hari tukang parkir yang hanya tadi bisa mendapatkan 100.000, tapi kalau tukang parkir yang membuang kata hanya tadi, dia menghormati profesinya, dia melakukan profesi dengan sukacita, dengan gaya yang berbeda, ya kan? Dia bisa mendapatkan sehari mungkin ada 100 mobil, yang satu mobil kasih 10.000, beda dong. Beda. Sama-sama tukang parkir, tapi income-nya bisa berbeda. Jadi tolong buang kata hanya itu, hormati profesimu, hargai profesimu, dan di situ bisa menjadi pintu rezekimu. Oke. Ya kan? Pilih kata-kata. Oke, yang terakhir, jadikan kebiasaan, bro. Iya. Ya kan, kalau Anda setiap hari bangun tidur jam 7, mulai besok Anda bangun lebih pagi. Bangun tidur jam 6. Saya pikir jangan bangun jam 8. Jadi. Oh, jangan. Ya, kecuali kalau Anda tidak di rumah sakit, shiftnya malam. Oke. Ya kan, sampai pagi gitu kan, beda. Dan saya ingatkan pemirsa, kesuksesan dimulai dari mana? Dari kamar tidur. Mulailah merapikan tempat tidurmu sendiri. Orang-orang sukses itu membuat kebiasaan dalam hidupnya. Rapikan tempat tidur, sisihkan waktu. Seminggu sekali misalnya baca satu buku. Ya kan, yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang yang tepat. Dan yang keempat, fokus pada impianmu. Ya, jangan biarkan orang-orang mematahkan impianmu. Kalau dia mengatakan, ngapain, nggak bisa, nggak penting, ganti teman. Langsung itu ya, ganti teman. Karena ketika Anda sudah sukses, semua orang tadi akan mengaku menjadi sahabatmu. Oke, makanya fokus tadi dia bilang katanya mulai dari tempat tidur. Nah, saya nggak mau ketinggalan sama Coach Doni. Saya juga punya tips bisnis buat para pemirsa Sinpo. Yang pertama adalah buat tujuan kesuksesan diri. Kadang-kadang orang sukses itu butuh namanya tujuan. Kalau Anda cuma bilang hidup mengalir seperti air, maka Anda tidak punya namanya suatu tujuan. Tidak ada motivasi ketika Anda mengerjakan segala sesuatu. Maka yang pertama tugas Anda adalah buat tujuan untuk kesuksesan Anda sendiri. Anda mau sukses seperti apa? Kalau Anda tidak tahu Anda mau sukses seperti apa, jangan berharap dan jangan bermimpi Anda bisa untuk sukses. Nah, yang kedua, analisa setiap penawaran dan peluang. Tidak semua penawaran ya itu adalah sesuatu hal yang bagus buat Anda. Masih ingat tadi yang saya sampaikan? Investasi yang too good to be true pasti not true. Nah, jadi jangan sampai Anda terbuai. Apalagi kalau misalnya Anda sampai bilang seperti ini, oh yang kasih tahu itu adalah keluarga saya. Yang kasih tahu itu adalah teman dekat saya. Hati-hati. Justru dari orang-orang terdekat yang dapat memanipulasi Anda. Jadi jangan sampai Anda terbuai ya. Yang ketiga, tetap objektif dalam memutuskan. Jadi kalau misalkan Anda dapat penawaran, walaupun dari teman terdekat sekalipun, walaupun dari keluarga, ataupun walaupun dari pasangan Anda, tetap lakukan analisa. Apakah memang betul itu adalah potensi atau jangan-jangan merugikan secara jangka panjangnya. Dan yang terakhir adalah sinkronisasi. Maksudnya sinkronisasi dengan tujuan sukses Anda. Apakah yang Anda jalankan memang betul-betul menuju kepada kesuksesan atau jangan-jangan melenceng dan lakukan evaluasi bila ternyata tidak sesuai dengan harapan Anda. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan dan juga dapat kami sharing di dalam episode kali ini mengenai resiko sukses secara instan. Dan jangan khawatir ya, Anda pemirsa masih terus dapat menyaksikan dan mendapatkan berbagai macam tips dan trik tetap di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren yang selalu akan membahas tentang strategi bisnis dan juga komunikasi, baik dari bisnis yang baru didirikan, bisnis yang sudah berkembang, dan atau bisnis yang ingin dilebarkan sayap bisnisnya. Nah, saya juga berterima kasih kepada Coach Doni. Thank you, Coach. Sudah datang. Oye hula. Sudah memberikan petuah, wawasan, tips dan trik. Ya, Cu. Sama-sama, Cu. Jadi jangan bosan-bosan untuk kami undang ya, Coach. Iya. Oke, nah itulah pemirsa yang dapat disampaikan dalam episode kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas di dalam program Beken ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita sampai jumpa pada episode berikutnya. Dadah.